Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan juga kenikmatan untuk bisa mentaatinya Subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan seorang hamba tidak lepas daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Salawat dan salam semoga tetap Allah berikan dan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang setia mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Kita akan lanjutkan pengajian kita dari pembahasan ahkamul janaiz atau hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ghuslul mayyit, yaitu memandikan mayat. Mayat dimandiin ya Pak? Mandiin. Ya, mayat itu dimandikan, disyariatkan dimandikan. Hal ini sejalan dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sekumpulan manusia yang memandikan putrinya Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Yaksilnaha salasan au khamsan au sab'an au aksara min dzalik. Rasul memerintahkan kepada sekumpulan wanita untuk memandikan anaknya yang bernama Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Mandikan dia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih dari itu jika memang dianggap perlu. Jadi ini adalah dasar atau dalil tentang disyariatkannya seorang mayat itu dimandikan. Seluruh mayat atau ada mayat-mayat tertentu yang nggak dimandiin, Pak? Ada nggak mayat yang nggak dimandiin? Syuhada, ya. Para syuhada mereka tidak dimandikan. Mayat-mayat mereka tidak dimandikan. Jadi keumuman hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kepada para wanita untuk memandikan
putrinya Zainab radhiyallahu taala anha adalah salah satu dalil yang berbicara tentang disyariatkannya mayat dimandikan. Mafhum? Jadi kenapa mayat itu harus dimandikan? Karena beliau ketika wafatnya putrinya memerintahkan kepada para wanita untuk memandikannya sebanyak 3 kali, 5 kali, atau 7 kali, atau lebih dari itu jika memang dianggap perlu. Maksudnya apa? Ketika sudah pada pemandian yang ketiga terus masih didapati kotoran, misalnya masih keluar kotoran dari kubul ataupun dubur, atau dari dianggap oleh yang memandikan jasad yang sedang dimandikan masih terdapat kotoran misalnya yang tertinggal dibersihkan, maka dimandikan lagi, tapi hitungannya ganjil. Ketika selesai 3 kali misalnya, ternyata yang memandikan melihat adanya kotoran di kuping misalnya, di kuping di bagian belakang masih kotor misalnya, maka dimandikan lagi, dibersihkan lagi mayat tersebut, ya, sampai kelipatan ganjil 7 kali atau selebihnya. Kalau memang dianggap mayatnya masih kotor, masih mengeluarkan atau masih ada terdapat kotoran gitu. Kemudian bagaimana cara yang 3 kali, 3 kali, 5 kali cara memandikannya? Maka para ulama berkata, cara memandikan mayat, misalnya ini mayat, kelihatan ya Pak? Gak kelihatan ya? Kelihatan hitam? Atau lebih jelas lagi, saya buka ini lebih jelas lagi, warnanya terang sekali ini. Tapi jangan ketawa. Tuh. Jelas ya? Pink warnanya itu. Makanya saya tutupin Pak. Hadiah soalnya. Ya. Jadi ini mayat misalnya, posisi mayat. Kemudian posisinya madhab kiblat atau tidak madhab kiblat, tidak ada perintah tertentu. Tidak ada perintah yang mengharuskan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Mayat ini dimandikan. Ruangannya tertutup. Jangan ada yang tengok-tengok, jangan ada yang nengok-nengok. Kemudian kalau mayatnya laki-laki, yang mandiin laki-laki atau yang diwasiatkan gitu. Kalau mayat yang perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Tapi boleh nggak ibu dimandikan oleh anaknya atau sebaliknya? Tergantung dari wasiat. Kalau memang tidak ada yang memandikan, maka boleh. Kalau ada wanita, maka lebih afdal wanita, karena Nabi tidak memandikan siapa? Anaknya tadi. Tapi beliau memerintahkan kepada para wanita, beliau menyuruh dari belakang atau dari balik layar mandiin. Tata caranya beliau kasih tahu, nih begini caranya nih. Kalau nggak tahu tanya gitu kan. Kalau sudah selesai kasih tahu gitu. Makanya Rasul bilang nanti pakai daun bidara atau sidr. Ini mayat dimandikan sekali, itu sekali mandi mayat itu sekali bagian kanan depan, misalnya palanya di sebelah sini, palanya di sebelah kiri saya misalnya, atau sebelah kanan saya palanya. Ini bagian kanan sebelah sini, bagian sebelah kiri sebelah sini. Maka yang dimaksud 1 kali itu adalah bagian atas kanan ini dibasuh, bagian atas kanan mayat ini dibersihkan pakai daun bidara, nanti disebutkan pakai daun bidara, atau ini sudah pertengahan. Jadi saya ulang. Jadi ini mayat sudah di apa Pak? Sudah digeletakin nih, sudah ditaruh. Maka setelah itu gimana tuh? Ditutup dulu auratnya. Auratnya ditutup dulu.
sebelum ditutup auratnya tersebut, kan mayat ini kebanyakan pakai baju, benar enggak? Pakai baju. Misalnya mayatnya sudah ditaruh di depan tempat pemandian misalnya. Mayat sudah ada di tempat pemandian, sudah berbaring. Maka yang pertama dilakukan adalah mencopot baju mayat. Bajunya mayat ini dicopot. Cara copotnya gimana, Pak? Digunting. Bajunya digunting dari sini ke bawah, ya, dari sini ke bawah. Kemudian dari sini sampai lehernya. Kemudian yang sebelah kiri juga seperti itu, sini sampai leher, kemudian ini sampai bawah. Sehingga yang atas tinggal angkat. Yang atas tinggal angkat saja. Yang bawahnya angkat sedikit mayatnya, tarik bagian bawah bajunya gitu. Makanya yang memandikan mayat, untuk memudahkan yang memandikan mayat itu lebih mudah, ada timnya. Ada tim kurang lebih 5 orang. Kenapa? Karena kalau sendiri nggak mungkin. Kalau sendiri nggak mungkin mandiin mayat sendiri, susah. Situ susah. Nanti 5 orang posisinya, kaptennya satu nih. Jadi posisi di pala mayat 2, posisi di badan mayat 2, posisi di kaki mayat 1. Gitu. Ini yang kaptennya yang gunting, angkat, minta angkatin, kemudian dia cabut. Nah, yang posisi yang tengah-tengah ini yang 2, siap-siap tutup apa, Pak? Auratnya, kemaluannya. Kalau perempuan sampai atas dadanya. Ya, sampai lutut, dari atas dari dadanya sampai lutut. Kalau laki-laki dari pusar sampai bawah. Kemudian ini yang 2 ini udah siap. Kemudian gunting kakinya, bukan kaki, maksudnya celananya gitu. Kalau gunting kakinya berdarah nanti gitu ya. Gunting kakinya sebelah kanannya, selangkangannya putar, selangkangan kiri, selangkangan kanan diputar, kemudian sebelah kiri. Jadi celana itu tinggal diangkat. Yang bagian atas celananya tinggal diangkat. Jangan bilang sayang, bisa gua pakai nih, jadi potong gitu. Angkat, Pak, untuk memudahkan seperti itu. Saya dulu pertama kali lihat orang kok dipotong, sayang sekali gitu. Ya untuk memudahkan si mayat itu kan, untuk mudahin mayat dipotong. Kemudian setelah atasnya keangkat, otomatis kebuka kan, auratnya kebuka. Ini makanya yang 2 orang ini, yang tengah-tengah ini udah siap-siap apa, nutupin kan bagian badannya sudah mulai kebuka nih, dadanya sudah kebuka, maka sudah ditaruh tuh kain. Begitu celana bagian atas sudah ditarik, tutup langsung. Jadi jangan sampai aurat itu kelihatan, tutup. Setelah ditutup baru angkat bagian bawahnya, diangkat. Sudah selesai dibuka bajunya atau pakaiannya, sudah selesai. Nah, kemudian setelah selesai mayat tersebut dicopot pakaiannya, maka langkah yang kedua atau yang berikutnya, kepala mayat diangkat hampir posisinya seperti duduk. Makanya tadi saya bilang kalau ada timnya lebih mudah. Jadi timnya ini angkat badannya, kemudian kaptennya ini pencet perutnya, tapi tidak kencang-kencang. Perutnya dilus-lus agar ada kotoran. Kalau misalnya ada kotoran itu keluar. Ya, sebelumnya pakai sarung tangan dulu. Ya, si kaptennya ini pakai sarung tangan. Kalau ada masker, pakai masker. Setelah diangkat, dia tekan perutnya. Kemudian setelah ditekan, dilihat boleh disiram air. Kalau disiram air, itu nanti kan ketahuan ada kotoran atau tidak ada kotoran. Maka yang lebih baik tempat mandi mayat itu posisinya miring begini. Sehingga apa? Sehingga airnya mengalir gitu. Kalau datar kita harus dorong-dorong. Tapi kalau posisinya palanya agak naik, maka air itu akan mengalir. Maka dibersihkan
bagian kubul dan dubur pakai tangan kiri sebagaimana kita cebok. Pakai tangan kiri yang sudah dilapis dengan apa? Sarung tangan. Dibersihkan. Setelah dibersihkan, kemudian dicek apakah masih ada kotoran. Kalau terlihat misalnya tidak, di dalam air yang mengalir sudah tidak terdapat kotoran, kan najis itu entah ketahuan dari warnanya, rasanya, dan aromanya gitu. Ya, najis itu dari warna, aroma, dan rasa. Ini tiga-tiganya sudah nggak ada. Bahkan setelah kita bersihkan pakai tangan kita yang terlapis dengan sarung tangan sudah tidak ada, selesai, maka kita mencuci kemaluannya, dicuci kemaluannya pakai tangan kiri kita, dicuci, selesai. Ini tetap ditutup, kita nggak ngeliatin gitu. Tidak dibuka semuanya, tapi ditutup tetap. Mau laki mau perempuan sama. Makanya kenapa disyariatkan yang mandikan laki-laki laki-laki, yang mandikan perempuan perempuan gitu, karena sampai mencuci kemaluannya gitu. Dicuci kemaluannya, dicebokin gitu ya. Kan habis buang air, istinja kan, istinja buang air besar atau buang air kecil, keluar cebok kan, otomatis harus cebok, dicebokin. Baik kubul maupun duburnya cebok. Setelah cebok baru kita mulai langkah berikutnya mengudukan mayat. Mayatnya diwuduin. Wudu seperti wudu biasa kita berwudu, ya. Cuman perbedaannya hanya di mulut dan hidung. Semuanya sama. Dari mulai tangan sampai kaki semuanya sama, yang berbeda hanya di mulut dan hidung. Bedanya di mana? Mulut dan hidungnya tidak dimasukkan air. Enggak dimasukin air, ya. Kalau dimasukin air, orang-orang udah mati gitu kan, mau dimasukin air gitu ya. Jadi pakai apa? Pakai kapas lah. Pakai kapas atau pakai tangan kita yang sarung tangannya otomatis sudah ganti, Pak. Sarung tangannya sudah ganti. Atau pakai sarung tangan yang kita pegang. Giginya itu kita bersihkan, giginya dalamnya kita bersihkan. Tidak dimasukkan air. Itu bedanya cuma itu aja. Wudunya sama. Wudunya sama sempurna seperti wudu kita ketika hendak sholat. Dari mulai tangan sampai kaki kita sama persis. Tangan kanannya dulu. Nah, lihat, kalau tim mudah seperti ini. Misal ada yang di sebelah kanan mayat, ada yang di sebelah kiri mayat. Yang di sebelah kanan dia ngurusin bagian kanan-kanannya mayat. Yang di sebelah kiri ngurusin bagian sebelah kiri-kirinya mayat. Misal dia mengudukan tangan kanan, maka bagian urusan yang sebelah kanan. Nah, sebelah yang mencuci tangan adalah orang yang nyiramin air itu. Kan tadi saya bilang kalau ada 5 orang, yang depan di pala itu kaptennya, di tengah 2, yang satu di kaki. Tugasnya apa? Misalnya gayung, Pak. Misalnya ini posisinya seperti ini. Jadi yang tugasnya di kaki mayat itu nyiapin air di gayung seperti ini, 2 kanan kiri gitu. Nah, yang depannya ini yang nyiramin, kaptennya yang wuduin, paham? Jadi diwuduin gitu, diwuduin tangan kanannya. Selesai tangan kanan pindah kan sama yang di sebelah kiri, yang melakukan itu yang sebelah kiri. Kemudian yang nyiramin juga adalah orang yang di sebelah kiri dia. Gitu. Kalau sudah kompak itu kerjanya cepat, Pak. Enggak ini enggak. Mereka sudah paham, satu sama lain sudah paham. Ini selesai pindah ke sini. Tangan kanan selesai, apa Pak? Setelah itu mulut dan hidung ya. Mulut dan hidung tadi. Jadi mulutnya itu tidak dimasukkan air, tapi dibersihkan pakai tangan kita yang tertutup oleh sarung tangan atau pakai kapas. Kita bersihkan giginya. Hidungnya kita bersihkan. Setelah itu mukanya, Pak. Setelah itu muka seperti biasa. Nah, kembali setelah itu ke tangan bagian kanan. Maka pemain yang sebelah kanan, pemandi yang sebelah kanan, bersihkan sampai siku. Selesai 3 kali dibersihkan, pindah ke sebelah kiri. Paham ya? Yang ada yang nyiramin, ada yang membasuh. Gitu. Ada yang siram, ada yang basuh. Mudah. Seperti itu mudah. Kalau sendiri agak kewalahan juga. Jadi ada yang membasuh, ada yang sudah
nyedokin air gitu. Ini yang nyedokin air udah siap nih. Begitu dia lihat air di gayung habis, dia taruh lagi gitu kan. Sebelah kanan, kemudian rambut sama, rambut ke belakang sampai ke kuping, balik lagi. Nah, setelah itu baru kakinya, kanan dan kiri, selesai. Wudu selesai. Nah, sebelum memandikan mayat, para ulama berkata ada perlakuan khusus terhadap rambut dan jenggot mayat kalau dia laki-laki. Ya, ada perlakuan khusus terhadap rambut dan jenggot mayat kalau dia laki-laki. Dibersihkan dulu, Pak. Dibersihkan pakai apa? Pakai daun bidara. Air yang sudah tercampur dengan daun bidara. Kenapa daun bidara? Karena kalau antum praktekkan daun bidara itu, kalau antum aduk-aduk dengan air, dia akan berbusa, Pak. Berbusa. Ya. Kalau antum praktekkan daun bidara tuh antum aduk dengan air, haluskan, atau ada sekarang cairan daun bidara tuh ada. Cairan serbuk kapur barus pun udah ada. Jadi udah mudah sekarang. Ya, antum aduk-aduk itu dengan tangan antum pakai ember misalnya. Itu dia akan berbusa. Sehingga apa? Sehingga dari sini keluar pendapat yang mengatakan boleh menggunakan sabun, walaupun prakteknya diperintahkan oleh Nabi menggunakan daun bidara, ya kan? Daun bidara boleh pakai daun bidara itu. Misal nggak ada sabun, nggak ada sampo, pakai daun bidara boleh. Cuci palanya, cuci jenggotnya, dibersihkan, kayak apalah gitu, dibersihin kayak orang sampoan gitu. Palanya dibersihin semua pelan-pelan dengan lembut gitu, palanya dibersihin, jenggotnya dirapihkan gitu kan. Kalau ada sampo pakai sampo, jenggotnya disampoin gitu kan, dirapihin, terus disiram sama air, sudah bersih. Kiranya sudah bersih, baru mulai memandikan mayat. Memandikan mayat dimulai dari bagian sisi sebelah kanan mayat. Kita mulai dengan daun bidara, air yang sudah dicampur dengan daun bidara. Kalau tidak ada air yang dicampur dengan daun bidara, maka digunakan sabun. Mafhum? Digunakan sabun. Digosok-gosok bagian atasnya, bagian atas kanan, bagian atas digosok-gosok sampai bersih. Digosok-gosok semua selangkangannya, semua yang nyempil-nyempil itu, kakinya, sela-sela kakinya, bagian kanan atas dulu, semua kanan atas sudah digosok-gosok dari mulai sini katif pundak ya, sampai kakinya itu digosok sampai rapi. Sudah digosok-gosok sudah kira-kiranya sudah rapi, diangkat, dimiringin, maksudnya dimiringin. Untuk apa? Untuk bagian kanan yang belakang, digosok-gosok. Makanya kalau ada spon ya, yang buat mandi itu spon bukan? Ya itu, pakai itu boleh digosok. Pakai. Ini yang gosok pemain intinya nih gosok. Nanti yang dua orang ini yang nyiram. Digosok belakang, semua dibersihin. Udah selesai, balik, taruh lagi. Baru bagian kiri yang depan, digosok. Ini masih dengan air campuran dengan air daun bidara. Kalau tidak ada pakai sabun, kalau tidak ada pakai sabun. Dibersihin sama seperti yang sebelah kanan, dibersihkan semua. Setelah dibersihkan bagian kiri, semua dibersihkan pelan-pelan. Yang atas naikin lagi atau dimiringin seperti yang kanan, dimiringin seperti ini mayatnya. Mafhum ya? Dimiringin, nanti kita praktekkan. Setelah teori ini selesai kita praktekkan. Yang jadi mayatnya udah ada ya. Semuanya sih camat ya. Semuanya camat, cuman waktunya nggak tahu kapan gitu ya. Iya, semuanya camat kan, calon mayat ya. Cuman waktunya aja beda-beda. Nah, mayatnya dimiringin. Untuk apa? Untuk kiri yang bagian belakang. Pakai daun bidara, pakai air dan campuran daun bidara tadi.
dibersihin. Tangan kita tetap pakai sapu tangan, sarung tangan, dan pakai spons kalau ada, dibersihin. Setelah selesai itu baru hitungan pertama, Pak. Itulah yang disebut dengan 1 kali. Baru 1 kali tuh. Yang kedua kali baru dengan air bersih, air yang tidak dicampur dengan air apa-apa, air bersih. Kira sama, sebelah kanan atas, kemudian kanan belakang, dimiringin kanan belakang. Kanan atas, kemudian setelah kanan atas selesai, dimiringin kanan bagian belakang. Setelah selesai ke kiri bagian depan, dari atas sampai bawah digosok-gosok, dibersihin. Kemudian miringin lagi kiri bagian belakang. Selesai 2 kali pemandian. Yang ketiga dengan kapur barus, dibersihkan seluruh tubuhnya, tapi nggak perlu digosok-gosok, siram aja, disiram, nggak perlu digosok-gosok, siram. Nah, kemudian ketika disiram itu dilihat oleh yang memandikan ternyata masih kotor, misalnya masih kotor, maka mandiin lagi boleh, pakai sabun lagi boleh, sebelah kanan sebelah kiri. Intinya penutupnya adalah ganjil dan ditutup dengan air kapur barus, gitu. Maklum, Mbak, ini udah 3 nih selesai, kira-kira masih kotor nih, mandiin lagi pakai sabun 4 kali kan, otomatis kan, kanan kiri berarti 4 kali, ditutup dengan air kapur barus. Ketika menggunakan air kapur barus itu tidak mesti digosok-gosok itu mayat, cuma disiram aja seluruh tubuhnya dengan air kapur barus. Mau nggak nanti itunya prakteknya pakai kapur barus disiram? Kelenger Pak ya. Nah, selesai 3 kali atau 5 kali sudah selesai. Mandiin mayat sudah selesai. Yang perlu diingat, ini yang 2 orang ini yang menjaga kemaluan, ini harus hati-hati dengan kemaluannya nih. Jangan sampai kebuka. Makanya kainnya jangan yang tipis. Kalau kain tipis kan kena air tembus, ya kan? Tembus, kainnya agak tebal gitu. Biar kalau kena air tidak tembus. Gitu. Paham Pak? Kan otomatis kalau kain tipis itu begitu dibasahin kelihatan tuh tembus, seperti tidak pakai kain gitu. Maka kainnya agak tebal untuk tutupin itu. Itu dalam proses memandikan tetap harus ditutup. Yang 2 orang ini di samping sibuk ngasih air, dia juga sibuk nutupin aurat si mayat gitu. Jangan sampai aurat itu terbuka gitu. Coba perhatikan Pak. Mayat saja diperintahkan untuk menutupi atau ditutupi auratnya, Pak. Ini mayat, Pak. Mayat. Berarti orang yang hidup lebih layak lagi tutupin auratnya. Yang mati aja ini diperintahkan untuk ditutup auratnya. Berarti orang yang hidup harusnya lebih berakal, tutupin auratnya, bukan dibuka-buka, diumbar-umbar dan seterusnya. Nah, setelah selesai mandiin mayat, setelah selesai kalau ada sisir, disisir rambutnya, sisir. Kemudian dilihat kukunya. Kalau kukunya panjang-panjang, diguntingin kuku kanan, kuku kaki, tangan dan kaki digunting. Kalau memang kelihatannya panjang. Nah, kemudian kalau mayatnya punya luka, ya kan? Mayatnya punya luka. Lukanya itu diperban, jangan dikenain air, nggak apa-apa. Sebagaimana orang kalau lagi luka kan nggak boleh kena air, maka lukanya itu tidak boleh kena air. Misalnya orang kecelakaan gitu kan, tabrakan gitu. Tangannya sini luka basah misalnya, tutup, jangan sampai kena air, nggak apa-apa gitu. Atau di badannya ngeluarin darah gitu, tutup, jangan sampai kena air gitu, jangan sampai kena air, ditutup. Nah, selesai kemudian diperiksa kukunya, diperiksa. Kalau panjang potongin. Nah, selesai. Kalau mayatnya perempuan, diapain Pak? Dikepang. Rambutnya dikepang, sebagaimana Rasul memerintahkan untuk mengepang putrinya. Dikepang 3. Kalau perempuan, kalau
Kalau laki-laki yang gondrong dikepang nggak tuh? Yang dikepang kalau mayatnya perempuan, mau laki-laki gondrong mah nggak disuruh dikepang gitu ya, suruh rapihin aja gitu. Yang disuruh dikepang adalah perempuan, mayat yang perempuan gitu. Dikepang satu di atas. Saya contohin, misalnya rambut saya panjang, ditarik ke atas, apa tuh namanya? Dikepang naik gitu ya, naik ke atas satu lagi di belakangnya sampai naik ini, satu lagi sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3. Kalau dia perempuan, setelah selesai kepang, makanya yang mandiin perempuan, laki-laki suruh mandiin perempuan nggak bisa ngepang, ya kan? Ya, keumuman laki-laki nggak bisa ngepang kecuali laki-laki yang kerja di salon gitu ya, bisa dia ngepang tuh. Hah? Ya mandiin perempuan kenapa? Di antaranya disyariatkan perempuan karena ngepang rambut gitu kan, dikepang rambutnya sampai tinggi gitu semua habis kanan. Kemudian setelah selesai dikebelakangin, rambutnya dikebelakangin, yang sudah dikepang itu dikebelakangin. Selesai. Mau laki mau perempuan berarti selesai. Kalau laki-laki sisirin, kalau laki-laki disisir, jenggotnya dirapihin gitu kan, disisir. Ini sudah selesai nih. Sebelum pindah kepada mengkafani mayat, ada pertanyaan? Kumisnya nggak usah dicukur, nggak usah. Bacaan? Nggak, langsung aja seperti itu. Wudu juga seperti itu. Lagi dimandiin keluar darah terus. Ya. Kalau nanti solusinya ketika dia dikafani, ketika dia sudah dikafani. Jadi nanti kalau dia dimandiin terus tetap keluar darah, misalnya ada keluar darah, nanti solusinya begitu dikafani itu ditutup. Sama seperti misalnya mayat ini kotorannya nggak habis-habis keluar terus gitu kan. Udah dimandiin 11 kali misalnya, terus saja keluar gitu kan. 21 kali misalnya terus saja keluar misalnya. Mungkin nggak? Mungkin. Ya, mungkin kan kotorannya keluar terus gitu kan. Terus keluar kuning-kuning terus gitu ya keluar gitu. Makanya besar pahalanya orang yang mandiin jenazah itu besar. Besar ngadepin kayak gitu, Pak. Ngadepin yang seperti itu gitu. Keluar terus. Bagaimana solusinya? Solusinya nanti begitu sudah selesai memandikan dibuat pampers. Nanti kita praktekkan, dibuat dia pampers, ditutup. Gitu. Ditutup. Tidak ditunggu sampai berhenti. Kalau nggak berhenti busuk tuh mayat. Mahfum? Jadi nanti kita siapkan pampersnya, kita buat pampers. Kalau memang dia ini keluar terus kotorannya, atau seperti misalnya darahnya keluar terus, nanti diperban ketika dia sebelum dikafani, diperban dulu, ditutup, nggak masalah. Seperti itu. Ada lagi? Dalam keadaan sudah berwudu, semua selesai. Sebagian ulama mengatakan wudu ulang, sebagian tidak wudu ulang. Sebagaimana orang yang beser, Pak. Ketika ulama ditanya tentang bagaimana orang yang beser menghadapi sholatnya itu, atau wanita-wanita yang sering keluar darah, yang darah itu keluar baik di masa haid ataupun tidak di masa haid, dan dia tidak bisa membedakan apakah itu istihadah atau haid misalnya. Maka kata para ulama itu ditutup, Pak. Ditutup dengan pampers tadi, ditutup. Dia sholat, jadi setiap kali sholat dia bersihkan. Misalnya perempuan yang seperti itu atau laki-laki yang beser, itu setiap kali sholat dibersihkan, tutup pakai pampers terus sholat. Kenapa mesti pakai pampers? Agar tidak tetesannya agar tidak menetes itu. Maka ditutup seperti itu. Ini yang hidup, yang mati atau mayat pun demikian. Jadi ketika selesai wudu, selesai mandikan seperti itu. Kalau sebagian ulama mengatakan kalau memang posisinya keluar terus tetap dalam keadaan posisi sedang dimandikan, maka kaptennya bilang kita wudukan terakhir kali kemudian langsung kita angkat walaupun itu masih keluar gitu. Langsung dipakein gitu.
Mampu Mbak? Jelas? Gitu. Jadi tidak ditunggu sampai dia berhenti. Kalau mayatnya itu punya pakai cutek bagaimana Pak? Iya. Kalau bisa dibersihin, dibersihin semua, kan pakai sabun. Ketika kita mandi itu dibersihin gitu. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kecuali tato gitu ya. Kalau tato gimana cara bersihinnya kan gitu? Di apa dulu? Dibakar dulu gitu ya. Enggak, udah. Kalau pakai cutek, kalau memang bisa dibersihkan, dibersihkan. Gitu. Kalau memang bisa dibersihkan, dibersihkan. Kalau tidak bisa dibersihkan, kemudian misalnya dia misalnya cutek itu hilangnya dengan sendirinya selama 1 pekan misalnya gitu. Yang temporer misalnya. Baru aja pakai kemarin terus besoknya meninggal misalnya gitu. Nggak bisa dibersihkan. Ya udah seperti itu. Gitu. Tercabut, ya, nggak, maksudnya tercabut tuh gimana Pak? Oh iya, ya, makanya ketika kita memandikan mayat itu rata-rata orang yang mandikan mayat mereka sudah paham beda cara dia megang mayat sama megang makhluk manusia yang masih hidup. Karena mayat itu mudah, seperti Bapak bilang, mudah terkelupas. Makanya memegang mayat itu jangan seperti megang makhluk yang manusia yang masih hidup. Pelan-pelan, halus itu. Karena apa tadi seperti Bapak bilang, mayat itu mudah sekali terkopek kulitnya gitu. Terkelupas gitu Pak. Jadi kita harus lebih hati-hati. Kalau sampai terjadi demikian, maka nanti solusinya tadi sama ketika nanti sudah dikafani. Nah, kalau sampai terkopek berdarah, maka yang terkopek berdarah itu jangan sampai kena air, ditutup langsung, dan jangan sampai kena air. Demikian juga anggota-anggota tubuh yang lainnya yang basah, yang merah, kena darah misalnya, jangan dikenain air, ditutup, kemudian baru dimandikan. Jadi misalnya kena tangannya yang berdarah, berarti ada satu orang yang megangin tangannya agar tangan yang luka ini tidak terkena air. Kalau kakinya berarti ada kakinya ada yang memegangi kakinya dan seterusnya. Ada lagi? Kalau gigi palsu sama? Ya. Kalau gigi palsu itu bisa dicabut. Apalagi kalau giginya emas, kasih saya aja gitu ya. Ya. Kalau gigi palsu itu bisa dicabut, bisa misalnya. Cabut nggak apa-apa dicabut. Tapi kalau tidak bisa dicabut misalnya, jangan dicabut. Nggak boleh kita melukai dia. Nggak boleh kita melukai si mayat gitu. Tapi kalau mudah untuk cabut. Gitu. Kalau emas kasih saya, jangan lupa gitu. Iya. Pakai anduk dikeringin nanti, ya. Dipanjangin kayak ular gitu ya. Pernah lihat kan anak-anak kecil itu dikepang-kepang rambutnya panjang gitu, panjang kayak gitu tuh. Setelah mandi selesai kepang, masih basah kan, dikepang, ditarik ke atas sampai habis rambut depannya, kemudian rambut belakangnya sampai habis, sebelah kanan, sebelah kiri, seperti itu Pak, sampai naik gitu kan. Bukan dikepang satu doang, jadi tetap ngurai. Bukan itu, tapi dikepang kalau dikepang satu doang saya bisa gitu. Laki-laki bisa. Makanya kan kenapa perempuan? Karena yang biasa ngepang seperti itu adalah perempuan. Gitu. Jadi dikepang, diapain lah, saya nggak ngerti caranya itu. Oke, dikepang biar sampai naik ke atas itu. Fungsinya apa? Biar rambut itu tidak terurai kemana-mana gitu. Setelah itu dikebelakangin, sebagaimana Rasul perintahkan ketika memandikan putrinya, dikepang 3 kali. Ya Pak. Iya. Kalau botak lah gitu ya. Gimana ngepang ya udah biarin aja gitu. Kalau pendek atau botak itu udah biarin aja seperti itu. Kalau bisa dikepang sedikit dikepang. Fungsi dari dikepang itu adalah agar rambut si perempuan itu nanti ketika dikafani tidak ada yang keluar sana sini gitu. Itu. Karena kan dia nanti setelah dikafani kalau dia masih hidup dia bisa giniin sendiri gitu Pak. Hah? Ya kan? Kalau dia masih hidup, rambutnya keluar kan bisa dia masukin begini. Kalau dia udah mati gimana?
Antum mau masukin? Ibu. Apa? Boleh. Perempuan boleh. Iya. Makanya sebagian ulama berkata kalau memang yang terbaik laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, yang terbaik itu, ya, yang terbaik adalah seperti itu. Karena urusan mandi nanti jangankan memandikan, Pak, masuk ke liang lahat saja, misalnya perempuan gitu kan, misalnya perempuan, maka yang masuk itu mahramnya, Pak. Terkadang kita yang masuk itu siapa juga masuk, betul nggak? Penjaga kuburannya masuk. Ya, sahabat para ulama berkata di antara kekeliruannya yang masuk ke kubur ketika wanita yang mau dikuburin yang masuk yang bukan mahramnya. Maka yang disyariatkan itu mahramnya yang masuk, bapaknya, kakaknya, adiknya, misalnya suaminya dan seterusnya. Mahfum? Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau memang bisa yang memandikan perempuan, maka yang terbaik adalah perempuan. Itu kalau memang mungkin. Kalau memang sudah tidak mungkin, misalnya tidak ada yang memandikan, bersatu baur gitu, ikhtilat gitu, bercampur antara laki dan perempuan. Iya, lebih baik bapak tungguin aja di luar gitu. Iya, sebagaimana Rasul kan nggak masuk ke dalam pemandian putrinya. Beliau cuma bilang mandiin 3 kali, 5 kali, 7 kali, kemudian mandi dengan air dan daun bidara. Kemudian yang terakhir digunakan kafur. Sama kafur juga bahasa Arab, kafur gitu. Au syai'an minhu. Pertama dikatakan ditutup dengan kafur. Kafur itu kapur barus maksudnya, atau sesuatu yang sudah dicampur dengan kapur barus. Gitu. Maka yang terbaik adalah tetap kalau perempuan semua yang kalau misalnya saudara nggak apa-apa. Tapi kalau tadi bapak bilang bukan saudara, orang lain, maka yang terbaik kita tunggu di luar gitu. Yang terbaik kita tunggu di luar. Ada lagi? Tetap kalau kira-kira perban itu darahnya terus keluar, ganti perbannya. Kalau diganti misalnya mudarat, maksudnya mudarat, muncrat darahnya, jangan diganti, tambel lagi. Seperti itu. Kalau luka misalnya tadi luka bacok misalnya, atau luka tabrakan misalnya, seperti itu, ditambel. Kalau misalnya dicopot itu perban, dia akan ngeluarin darah muncrat, maka jangan dibuka, tapi ditambel sampai tidak terlihat warna merah itu. Seperti itu. Kemudian ada lagi. Terus kalau mayatnya udah kaku gimana? Ya, mayat sudah lama misalnya, kan mayat kaku, ya. Lagi mandi, mau dimandiin kaku, tangannya seperti ini. Apakah harus ditekuk gini? Enggak. Tidak. Patah nanti. Patah, udah biarin aja seperti itu. Gitu. Makanya jangan lama-lama. Ketika mandi matiin. Ketika mati mandiin, seperti itu. Bukan ketika mati matiin. Apa? Mau langsung praktek? Ya, tubuhnya hancur gitu, tetap ditutup perban, Pak. Tetap ditutup perban. Kalau seluruh tubuhnya hancur gitu ya, Pak ya, tetap ditutup perban. Kalau memang nggak mungkin misalnya muhal gitu,
seluruh tubuhnya nggak mungkin untuk kena air. Kalau kena air hancur. Solusinya gimana Pak? Tayamum. Solusinya adalah tayamum. Boleh. Kenapa? Darurat. Gitu. Sebagaimana kita kalau misalnya darurat posisi air tidak ada, mau sholat wudu misalkan airnya nggak ada, atau ada air tapi mudarat, airnya ada tapi dengan kena air akan menimbulkan mudarat, maka tidak boleh kita gunakan air. Sebagaimana ada seorang yang wafat karena mandi dalam keadaan sakit, ya pernah dengar ya? Jadi orang mandi dalam keadaan sakit, dia bertanya pada seseorang, apakah tetap saya harus mandi dalam keadaan sakit, dan dia junub? Kata orang itu tetap mandi. Gitu. Kata orang itu tetap mandi. Kemudian orang yang bertanya mandi. Setelah selesai mandi, innalillahi. Gitu kan? Setelah selesai mandi, innalillahi. Itulah pentingnya belajar, pentingnya ilmu. Ya, itulah mahalnya ilmu itu. Sama seperti misalnya orang yang safar misalnya sudah kelenger gitu, tetap aja nggak mau buka puasa gitu kan, ya udah hampir innalillahi gitu, tanggung mati gitu kan misalnya. Namanya musafir. Allah bilang apa dalam Al-Quran? Coba siapa yang hafal ayat tentang dibolehkannya musafir buka? Yang hafal saya kasih akuan ya. Ada hadiahnya tuh. Yang hafal ayat tentang musafir boleh berbuka. Itu ayat itu berbunyi tentang hari-harinya yang harus diganti. Coba. Kok jadi kesini larinya ya? Tuh mau disediain hadiah tuh. Siapa yang hafal ayat tentang musafir boleh, orang yang sakit dan musafir boleh berbuka? Atau akhwat? Kalau saya yang jawab berarti buat saya ini gitu. Ada yang bisa? Gak usah malu-malu. La tastahi. Dalam menurut ilmu jangan malu-malu. Kalau nggak ada saya jawab berarti buat saya. Gak ada yang mau jawab? Oke, gak ada yang mau jawab. Tarik lagi berarti. Gak ada yang mau jawab. Atau mau jawab? Gak apa-apa. Mau coba jawab? Ayat yang berbicara tentang orang yang safar dan sakit boleh berbuka puasa. Coba ingat-ingat. Mau diingat-ingat? Apa yang mau diingat? Apa enggak gitu ya. Oke, kita lanjutkan pengajiannya. Antum mau jawab? Silakan, jangan malu-malu. Kita lanjutkan. Kalau jawabnya nanti minggu depan berarti hadiahnya lain lagi nanti. Hadiahnya batal gitu. Kita lanjutkan pengajian kita, yaitu tentang tadi ya, berhenti di tayamum ya, mayat. Kalau misalnya luka semua, kebakar misalnya, kan nggak mungkin dimandiin, ya kan? Tidak mungkin dimandikan. Tayamum, ditayamumkan gitu. Nah, sebelum kita pindah ke dalam mengkafani jenazah, yaitu mayat itu setelah selesai dimandikan tadi dikeringin dulu pakai anduk, seluruh tubuhnya dikeringkan. Seluruh tubuhnya dikeringkan, kemudian diganti, apanya diganti? Kain yang nutupi kemaluannya itu diganti, sama yang kering diganti. Setelah itu baru mayat itu diangkat, ditutup tuh kemaluannya, diangkat dan ditutup
kemaluannya. Nah, sudah. Sebelum diangkat, maka tempat untuk mengkafani jenazah harus sudah siap. Harus sudah siap. Yang pertama dipersiapkan adalah kain kafan. Ukurannya berapa? Tergantung siapa? Mayatnya, tergantung mayat. Makanya kalau mau beli kain kafan, lebih baik beli di tukang bahan langsung. Jangan dibeli kalau beli, ini pengalaman, kalau belinya di satu paket itu biasanya kain kafannya kurang panjang. Biasanya kurang panjang. Makanya kalau mau beli di tukang kain aja sekalian. Ini mayatnya segini kita ukur, berarti nanti kita sudah bisa mengukurnya, gitu. Sudah ketahuan ukuran mayatnya, berarti kita nanti bisa mengukur untuk beli bahan di tukang bahan. Kalau belinya di tukang kain kafan itu dia sudah ukurannya sama semua, mau besar mau kecil ukurannya segitu-segitu aja, gitu. Ukurannya segitu. Nah, jadi yang dipersiapkan adalah pertama kain kafan. Berapa lembar? 3 lembar. Kalau dia laki-laki. Kalau dia laki-laki kain kafannya 3 lembar. Ini 1 lembar misalnya. 3 lembar ditaruh di tempat untuk menaruh si mayat. Satu lembar misalnya. Kemudian lembar yang berikutnya pakai tisu aja nggak apa-apa deh, kain kafannya. Yang kedua, yang ketiga. Nah, kain kafan ini dikasih hanut. Hanut itu apa? Minyak wangi. Dibumbuin minyak wangi itu yang banyak. Boleh per lembar, boleh di lembar terakhir. Setiap lembar itu dikasih minyak wangi. Dibumbuin semuanya. Yang gampang minyak wanginya, yang tinggal gini-gini aja, jangan yang susah-susah keluarnya, yang gampang-gampang aja keluarnya gitu ya. Kasih minyak wangi. Setelah dikasih minyak wangi, kalau mayat itu perempuan, kalau mayatnya perempuan, maka dibuatkan dulu kerudung, tutup palanya, rambutnya. Lihat Pak, mayat aja dipakein kerudung, mayat perempuan gitu. Ini yang hidup nggak mau pakai kerudung gitu. Ya, ini mayat dikerudungin perempuan gitu kan, dikerudungin gitu. Ini yang hidup susah amat sih gitu ya. Si amat aja nggak susah gitu ya. Ditutup, dibuatnya bagaimana? Dibuat dari kain seukuran 90 meter. Kemudian dipas 45 meter itu senti maksud saya. 45 cm itu diletakkan di tali yang pertama. Jadi ada yang ketinggalan nih. Ini sebelum kain kafan, tali dulu Pak. Tali buat ikat kain kafan itu, talinya sebanyak 7 tali. 7. Hah? Apa? Enggak, 7 ya. Dari atas buat ujung kaki, ujung pala, leher, kemudian mata kaki sudah 4 ya. Kemudian naik ke lutut 5, kemudian naik ke dada 6, satu lagi terakhir di tengah-tengah 7. Jadi itu yang pertama kali ditaruh. Dia adanya di paling bawah tuh. Tali itu adanya di paling bawah. Tali dulu. Setelah tali baru kain kafan. Nah, kerudung sudah dibuat. Kerudung buat si mayit sudah dibuat. Setelah kerudung, misalnya mayit itu perempuan, maka dibuatkan daster atau baju untuk mayit perempuan ini. Ya. Ukurannya gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya diukur dari pundak sampai kakinya. Diukur. Nah, diukur. Kemudian setelah diukur, misalnya seperti ini, setelah diukur
panjangnya kemudian lebarnya diukur, ditekuk seperti ini. Ini menurut yang sudah praktekkan. Ini dipotong ke atas sini 10 cm, ke sini 10 cm, muter. Di sini 10, ke sini 10, diputer. Paham? Setelah itu dibuka kan jadi 20 cm dan dia bolong gitu. Maka sebelum mayat itu masuk, itu sudah ada di atas kain kafan. Dan dia dipanjangin. Kain kafan masuk, tinggal kain yang di seberang ini tutup tubuhnya. Setelah tubuh tertutup, baru kerudung si mayat. Kalau mayat itu perempuan, ditutup yang rapi gitu. Pakai bibir merah nggak usah gitu ya. Pakai lipstik nggak usah gitu. Udah tutup aja seperti itu gitu. Tutup. Jadi kalau dia perempuan sedikit berbeda, sedikit lebih banyak pekerjaannya. Nah, tadi dasternya sudah dibuat, sudah dipakein, kemudian palanya dipakein, setelah itu ditutup lagi Pak pakai kain. Subhanallah. Tutup lagi pakai kain, dibuatin lagi. Buat perempuan. Dibuat. Setelah dibuat selesai berarti. Selesai apanya? Selesai proses awal untuk mengkafani mayat perempuan. Kalau mayat laki-laki bawa dalam keadaan tertutup auratnya itu. Jadi di bawah itu tetap dalam keadaan tertutup. Begitupun ketika kita mau memakaikan baju untuk perempuan tadi. Jadi jangan ditelanjangin gitu, enggak. Dibuka, tarik pelan-pelan. Ketika baju turun, angkat kainnya. Baju yang tadi yang lebar itu, baju buat perempuan. Ketika baju sudah misalnya sudah nutup lah, tarik pelan-pelan dari bawah. Tarik perempuan kainnya dari bawah. Kain yang kering yang untuk nutupi kemaluannya tadi. Itu jangan sampai terlihat. Jangan sampai terlihat gitu. Yang laki-laki juga demikian. Kemaluannya itu jangan sampai terlihat ketika nanti mau mengkafani. Itu baru langkah pertama sebelum kita mengkafani mayat. Nah, kemudian langkah yang berikutnya dimulai dari lipatan sebelah kanan. Bagian kanan mayat dilipat. Kayaknya prakteknya pekan depan gimana Pak? Kalau keburu, kalau nggak keburu, antum siapin semua kain kafan orangnya di sini pakai meja aja Pak. Pakai meja. Jadi kita nggak perlu di kamar mandi, gayung aja antum siapin. Nanti ember itu ditulis pakai kertas. Air kapur barus, kemudian air daun bidara, satu lagi air bersih. 3 ember itu disiapin. Jadi di sini aja prakteknya, nggak perlu kita kasihan nanti yang mau jadi mayatnya meriang nanti habis jadi habis dimandiin meriang lagi Pak, ya kan? Masuk angin nanti gitu. Terserah. Ya, coba aja nanti kalau waktunya nggak keburu. Ini mejanya agak panjang. Nanti pakai di sini aja pakai meja agak panjang, kita langsung praktek. Atau antum buat tim untuk praktek. Saya memantau, ngeliatin gitu. Gimana gitu. Nanti kalau misalnya kurang kita benerin gitu. Jadi dari sekarang dibuat timnya, tim pemandi jenazah gitu. Tim pemandi jenazah 5 orang Pak. 2 di depan, 2 di samping, 2 di tengah-tengah, 1 di bagian yang sedokin air gitu, untuk memudahkan yang memandikan. Nah, kita masuk ke mengkafani jenazah. Ini jenazahnya sudah seperti ini, udah terlentang nih. Auratnya masih tertutup. Baik dia perempuan maupun laki-laki auratnya tertutup. Kalau perempuan malah sudah memakai baju dan memakai kerudung gitu ya. Ya. Kemudian mulai dari sebelah kanan si mayat kita mulai tarik. Kain itu kita mulai tarik. Kemudian kita masukkan ke dalam tubuh yang sebelah kiri. Lipat-lipat gitu. Mafhum ya? Hari ini kebayang, insya Allah kalau praktek bisa dilihat. Dimasukkan sampai rapi, dimasukkan. Selesai rapi, yang sebelah kiri, tubuh sebelah kiri.
Sampai rapi dimasukkan. Setelah rapi, kalau laki-laki 3 kainnya, kalau perempuan 5. Kalau laki-laki 3 lembar, kalau perempuan 5 lembar. Yang kedua, kanan juga, kiri juga. Selesai 2, kemudian 3, yang ketiga sudah ketutup. Setelah ketutup, ditarik ujung sama ujungnya, tarik ujung sama ujung pala dan ujung kaki, tarik. Makanya nanti kalau untuk memudahkan kita, palanya ada kelebihan 70 cm, kemudian kakinya lebih 30 cm gitu. Ada kelebihannya gitu. Kelebihan nanti pas ditarik. Nah, ditarik, diikat kaki dan pala, diikat, ditarik sampai rapi, sampai kencang, diikat, disimpul, tidak simpul mati, simpul hidup di bagian sebelah kiri, ya, dari mulai kaki sampai kepalanya, sampai di di leher itu di sebelah kiri, sampai sebelah kiri. Fungsinya untuk apa? Ketika dia masuk nanti ke liang lahat, kan dia madhab badannya ke kiblat, sehingga tali itu tinggal tarik-tarik. Paham, Pak? Kalau dia simpulnya di sebelah kanan kan susah, dia sudah madhab ke kiblat. Tapi kalau dia simpulnya di sebelah kiri, ketika dia sudah madhab ke lahat, yang disebut dengan liang lahat nanti kita. Jadi kuburan kan seperti ini. Liang lahatnya itu adanya di kiblat, coak seperti itu kan, coak. Al-lahdulana, kata Umar bin Khattab. Lahat itu untuk kita. Dicoak seperti ini, kemudian ditempelkan mayat itu, dimiringin seperti ini. Dimiringin wajah, badannya, seluruh tubuh dimiringi. Nah, ketika dimiringi kan yang di atas yang bagian kiri. Kenapa tadi diikat, disimpul di bagian kiri? Agar nanti ketika sudah diangkat, sudah dimiringin, jadi yang kiri tinggal dicopot. Kemudian setelah diikat semua, jangan diikat mati. Ikat, disimpul yang nanti bisa dicopot. Dicopot. Semua atas dicopot. Nah, kenapa dari ujung? Nanti gini. Misalnya ini ujung kaki, ini ujung pala. Ujung kaki setelah diikat, kemudian ujung pala diikat. Ini ada kelebihan yang di ujung kaki. Di ujung pala juga ada lebih. Maka dilipat, ini dilipat. Makanya kenapa tadi ada tali di mata kaki. Jadi tali ini akan mengikat lipatan ini. Mafhum? Lipatan yang dari kaki itu dilipat, baru tali yang berikutnya yang di mata kaki itu ngikat. Begitupun tali yang di leher. Kapan ngikat tali yang di leher? Ketika lipatan yang di atas kepala sudah terlipat, kemudian naik, baru dilipat yang tali yang di leher tadi. Kemudian gimana kalau misalnya kain kafannya ngepas, ya, pas, nggak ada lipatan, nggak apa-apa. Yang penting tidak terlihat, itu Pak. Nggak ada ketentuan kain kafan itu harus lebih terlihat, harus lebih seperti ini. Terus kemudian dilipat, tidak ada ketentuan demikian. Ini hanya memudahkan atau memberikan kenyamanan buat si mayat sehingga auratnya tidak terlihat, tertutup seperti ini. Kalau dikatakan ada keharusan seperti ini, tidak. Karena didapati, kita suka mendapati di praktek itu sedikit sekali lebihnya, sehingga tidak bisa dilipat, ujung sama ujung nggak bisa dilipat. Maka ditutup, dikatnya gimana cara diikat agak kenceng dan dia agar tidak terlihat gitu, seperti itu. Maka yang terbaik adalah dikasih lebih, kepala lebih, kaki lebih, sehingga nanti bisa dilipat seperti itu. Nah, selesai mengkafani jenazah. Nah, kemudian tadi bagaimana kalau misalnya jenazahnya tadi keluar terus kotoran, ya. Kalau jenazah itu sejak dimandikan sudah keluar terus kotoran, maka ada plus sebelum semua kain kafan tadi sudah rapi, di atas, yang paling atas adalah dibuatkan popok buat si mayat. Mayatnya dibuatkan popok.
Jadi sebelum ditutup oleh kain kafan, itu taruh paling atas popok buat si mayat. Sebelum dibungkus. Kalau memang keluar terus dari kubul dan duburnya, gitu, dibuatkan terus. Terus juga kalau misalnya ada darah yang tetap keluar, itu sebelum dibungkus tutup dulu. Ditutup, pakai apalah ditutup gitu, agar tidak mengalir, agar tidak keluar. Enggak dibuka, Pak. Maksudnya pas dikubur gitu? Enggak dibuka, tetap dipakaikan. Pakai, dikafani langsung. Kenapa, Pak? Karena kalau dia dibuka, pas lagi kita mau kubur dia keluar, Pak. Gitu. Bercak. Nanti orang yang mau nguburin kalau dia nggak kuat, dia tinggalin lagi mayatnya, kasihan gitu. Itu. Begitupun dengan misalnya luka. Luka itu dibungkus dulu. Sebelum mayat ini dibungkus dengan bungkusan kain kafan, maka setiap lukanya itu dibungkus biar lukanya itu tidak tidak terus mengalir ketika dia mau masuk ke dalam kuburnya, gitu, agar lukanya tersebut tidak terus mengalir. Nah, kemudian setelah itu, sebelum ada yang tertinggal, sebelum mayat tadi dibungkus, kita siapkan kapas untuk menutup, kapas yang sudah dikasih wangi-wangian, untuk menutup setiap lubang-lubang si mayat. Dari mulai kubulnya ditutup, lubang kubulnya ditutup, sebelum dipampersin ditutup lubangnya, kemudian matanya buat mata, kemudian buat hidung, kemudian buat mulut. Sebagian ulama lagi berkata kupingnya kalau diperlukan ditutup juga. Itu. Seperti itu. Selesai mengkafani jenazah. Ada soal? Iya. Jadi nanti mukanya tidak kelihatan, tidak apa-apa, gitu. Nanti kan pas dikubur bagaimana? Boleh dibuka atau tidak? Sebagian ulama berkata boleh, sebagian ulama berkata dianjurkan, tidak dibuka pun tidak apa-apa. Sebagaimana Umar berkata, nanti buka wajah saya ketika dia meninggal, dia mau menghadap kiblat, gitu. Antum juga boleh pesan misalnya, nanti kalau saya mati, buka wajah saya ketika sudah dimasuk ke dalam liang lahat. Ada lagi? Yang sudah boleh. Intinya tidak ada ketentuan khusus pampersnya seperti apa, gitu. Emang ada pampers buat orang dewasa, Pak, ya? Oh, ada ya. Ukurannya apa tuh, Pak? Hah? Oh, banyak. Alhamdulillah, lebih mudah lagi tuh. Lebih mudah. Nggak apa-apa, dimasukin. Setelah misalnya keluar terus gitu kan, pakaiin tutup, baru bungkus kain kafan, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Nggak dicopot lagi ketika mau dikubur, dicopot enggak, gitu. Ada lagi soal yang lain? Enggak, dia beda sendiri dia. Ya 5 lembar itu hanya kainnya aja. Coba kita renungi gimana tertutupnya ahwat mayat perempuan. Ya, ini mayat, gimana yang hidup, harusnya lebih tertutup lagi. Subhanallah. Iya, tertutup gitu. Nah, ketika mayat masuk ke liang lahat itu memang wajib kan talinya dibuka? Enggak, boleh dibuka, boleh tidak, enggak wajib. Enggak, tidak mesti. Apakah ada nas yang berbunyi tangan seorang mayat itu harus seperti ini? Tidak. Enggak ada nasnya yang berbicara tentang tangan mayat itu bersedekap seperti sedekapnya sholat, gitu. Kan mayat sudah kaku, ada yang sudah kaku ini. Kalau misalkan tangannya begini, jangan dipaksa, patah kalau dipaksa. Diikat, biasanya diikat. Nggak harus.
Nggak ada nas yang berbicara tentang mayat itu tangannya harus berselekap. Tidak. Itu. Kalau memang sudah seperti itu, udah seperti itu aja. Gitu. Nggak perlu diikat-ikat. Kalau memang dia sudah kaku seperti ini, udah seperti itu, tutup. Kan tetap bisa ditutup. Tidak melanggar syariat. Ini belum, mayatnya masih nungguin nih. Ada yang mau nanya lagi ya? Belum mau disolatin nih. Kan ada tekanan bibirnya tuh perutnya diikat juga tuh biar nggak kanan. Iya. Iya. Kalau nganga masuk nyamuk gitu. Makanya ditutup pakai kapas, Pak. Mulutnya kan ditutup pakai kapas. Hidungnya ditutup. Kupingnya tutup. Kapasnya sudah dikasih wangi-wangian. Fungsinya untuk apa, Pak? Agar tidak mengeluarkan cairan. Dikhawatirkan dia ngeluarin cairan. Sama orang yang ngikat, itu tujuannya untuk itu. Daripada diikat, itu yang dianjurkan oleh para ulama, ditutup pakai kapas, Pak. Kalau diikat sakit dia, Pak. Gitu. Ada pertanyaan dari apa? Kemaluannya ditutup juga kan? Iya, ditutup. Kan tadi apa namanya? Setelah rapi, ini tisu, kapas yang sudah dikasih wangi-wangian, nutupi seluruh lubang-lubang si mayat, lubang kemaluannya, kubul-dubul ditutup, kuping, hidung, mulut, kemudian baru dikasih pampers, gitu. Kemudian baru ditutup pampers, itu. Ada soal yang lain? Dua-duanya boleh antum lakukan. Yang apa namanya? Pihak ahli warisnya, yang paling berhak adalah ahli warisnya ketika itu. Jadi ketika si mayat, maka yang paling berhak untuk menentukan bagaimana si mayat ini diproses adalah ahli waris si mayat ini. Gitu. Jadi tetap kita menghargai ahli waris. Kalau misalnya kita lihat ada kekeliruan dalam mengurusi jenazah, jadi bukan kita langsung benarkan, tapi kita kasih tahu kepada ahli waris, sehingga ahli waris yang akan apa namanya menindaklanjuti itu. Bukan kita yang langsung tegur, misalnya dia salah, kemudian kita ingatkan seperti itu, tidak. Tapi ahli waris, nanti kan ahli waris yang bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Pakai tikar gitu, pakai spring bed aja lebih enak loh. Ya itu kebiasaan aja Pak, uruf, kebiasaan, nggak ada syariatnya, tidak disyariatkan. Itu uruf itu kebiasaan di negara kita. Gitu. Ya, kafannya bagus baru gitu. Alasnya enggak. Bahkan kain kafan aja kata Rasul itu kalau bisa yang enggak baru, yang enggak baru, tapi yang bersih putih, gitu. Kalau bisa. Dan kain kafan itu kalau bisa disyariatkan punya si mayat. Maksudnya apa? Dari hartanya dia. Gitu. Dari hartanya dia. Saya punya satu kisah seorang yang mendengar ucapan ini kata apa namanya kain kafan itu yang terbaik dari yang meninggal. Dia beli kain kafan, habis dia beli kain kafan dia meninggal. Subhanallah. Ini kisah nyata. Subhanallah. Jadi memang yang terbaik kain kafan itu dibeli dari hartanya si mayat. Dibeli dari hartanya si mayat. Kalau nggak punya ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak punya, baitul mal, masjid. Udah lagi saat mayatnya nungguin nih. Sebentar, mayatnya belum sampai kuburan ya.
Kalau mayatnya masih nungguin kita untuk dikubur, insya Allah kita bahas. Ada lagi? Ini masih nungguin nih, antum lama-lama banget gitu ya. Ini kita mau sholatin nih mayat nih. Lanjut ya. Udah selesai kan? Prakteknya kayaknya nggak keburu, Mas. Nah ini prakteknya antum siapin meja, ember 3 tulis. Kayaknya 3 aja, kain kafan 3 lembar. Kita praktekkan untuk laki-laki aja. Nutupin kepala boleh kalau antum ada kain putih kecil, kalau buat yang perempuan gitu. Kemudian yang buat dasternya gitu kan. Buat kainnya lagi gitu. Ember 3. Ini kemudian ini nanti simbolis saja. Ini botol misalnya. Botol antum tulis di sini kapur barus gitu, air kapur barus. Kemudian botol ini sider bidara gitu. Jadi nanti kita simbolis saja, campurin ke dalam ember. Nanti kita aduk-aduk. Nanti kalau daun bidara yang benar antum aduk-aduk itu berbusa. Iya, parfum ya, minyak wangi itu. Yang banyak buat jamaah. Dudukin di pangku. Kalau emang nggak ada tempat boleh. Kalau tidak ada tempatnya untuk memandikan mayat boleh. Kalau tidak ada tempat. Tapi kalau keharusan untuk mangku mayat tidak. Gitu. Kalau misalnya di satu tempat tidak punya tempat alat untuk memandikan mayat, gimana lagi gitu? Boleh, silakan. Tapi kalau dikatakan ada keharusan untuk memangku mayat, tidak ada. Seperti itu. Biasanya yang dipangku itu anak-anak, Pak. Anak kecil dipangku biasanya ketika dimandikan sama bapaknya dan ibunya biasanya, atau sama pamannya. Dah, ini mayat mau disolatin belum? Tanya dulu. Dari hasil? Sudah menyiapkan gitu ya. Boleh. Tapi yang terbaik adalah punya si mayat. Dari hartanya si mayat itu yang terbaik. Kalau misalnya si mayat punya, pakai punya si mayat. Gitu. Kalau misalnya meninggalnya pas lebaran, saya pernah ngurusin mayat meninggalnya takbiran, Pak. Benar, kuburnya besoknya Idul Fitri. Tahun berapa itu? Idul Fitri besok. Siapa yang jualan, Pak? Benar nggak, Pak? Ya, jangankan nyari kain kafan, nyari nasi uduk aja susah lebaran gitu kan. Ya, benar ya? Bingung saya itu, Pak. Malam takbiran meninggalnya, Pak. Waduh, nyari kain kafan kemana ini gitu kan? Udah keliling-keliling gitu yang jual-jual kain kafan, nggak ada gitu. Akhirnya sedapat-dapatnya aja kain putih gitu. Jadi kalau memang posisinya darurat, nggak apa-apa. Iya, sebatas ini. Sebatas menutupi ini sampai sini ya. Karena nanti kan dia sudah pakai daster. Bagaimana kalau kerudung yang ada aja gitu? Bolehnya? Boleh, tafadhol, silakan. Yang lebih mudah. Iya, boleh. Asal jangan merepotkan orang yang hidup. Apa nggak sayang? Daripada buat dia, lebih baik buat orang yang hidup, pahalanya mengalir. Punya dia dikasih yang hidup, pahala dia mengalir kan? Dia kasih aja kain-kain putih gitu, si mayat ini. Dijepit ininya, nggak usah, diinin aja udah, nanti ditutup aja, nanti ketutup kok. Kan nanti dia sudah terikat dengan kain kafan. Pakai apa namanya itu kalau perempuan? Lemtek ya? Apa? Pin gitu. Nggak perlu itu.
Ada lagi? Ya, sekarang kita mulai nyolatin mayat. Mayatnya mau disolatin, masih dalam keadaan begini, putih seperti ini. Ya, itu yang sunnah. Sholat mayat bukan di masjid, tapi di tanah lapang, sebagaimana terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Sholat mayat itu di tanah lapang. Ya, boleh nggak di masjid? Boleh. Nabi pun pernah menyolatkan orang di masjid. Pernah, ingat pernah. Tapi yang lebih sering di tanah lapang ataupun di rumah si mayat. Gitu. Kalau kita kan sholat mayat itu harus mayatnya dibawa dulu ke, ntar kata pengurusnya hidup aja nggak pernah dibawa kemari gitu ya. Hah? Hah? Udah mati dibawa kemari gitu ya. Sholatin kalau sendiri gitu kata pengurus gitu lagi. Paham nggak maksudnya? Hidupnya aja nggak pernah nongol gitu sini di masjid. Udah mati dibawa kemari gitu. Canda. Nah jadi mayat itu disolatkan. Kalau mayatnya laki-laki, posisi imam di mana, Pak? Di kepala. Kalau mayatnya perempuan, posisi imam di tengah-tengah. Gitu. Kalau mayatnya lebih dari satu, nah itu kan, benar nggak? Suami istri misalnya, bagaimana tuh? Yang mana yang depan, istri apa suami? Suaminya depan, di pala. Istrinya ditaruh di mana? Badannya istri ditaruh. Ini kalau suami istri aja ya. Badannya istri ditaruh di kepalanya suami. Paham nggak? Misalnya ini imam, ini pala si mayat, di sini badan si istri. Jadi palanya agak maju. Gitu. Ya. Nah, kalau misal ini kan suami istri. Kalau sekeluarga, anaknya laki, istrinya paling ujung. Gitu. Istrinya paling ujung. Ini mayat lakinya disejajarin semua. Istrinya paling ujung di tengah nanti di kepalanya anak yang paling ujung. Mafhum? Itu cara menyolatkan jenazah kalau jenazahnya lebih dari satu orang. Gitu. Jadi bukan istrinya dulu baru anaknya, bukan, tapi yang laki-laki dulu. Anak laki-laki terus dan baru yang terakhir perempuan. Gitu. Dah, mulai kita salat jenazah, takbir. Berapa kali takbir? Yang masyhur 4 kali takbir kita dalam salat jenazah. Allahu Akbar. Di takbir yang pertama membaca surat apa? Hah? Antum kan pernah salat jenazah? Surat Al-Fatihah gitu. Apa lapar? Yang pertama surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Baca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran. Tidak sah seorang sholat yang belum membaca surat Al-Fatihah. Sholat apa aja nggak sah tanpa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Setelah itu takbir. Allahu Akbar. Di sini ikhtilaf ulama, angkat tangan atau tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Angkat atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak angkat tangan. Mafhum? Tapi cuma takbir. Allahu Akbar. Memang ini sesuatu hal yang belum tersebar di negara kita. Kita kan biasanya angkat tangan. Boleh juga angkat tangan, silakan. Itu boleh. Itu sebagaimana misalnya isbal itu kan bukan suatu hal yang sudah lumrah terkenal di negara kita. Masih banyak orang yang belum tahu tentang dilarangnya isbal. Contoh misalnya nggak usah jauh-jauh, nenek saya gitu. Kalau saya ke rumah nenek gitu, suka disindir terus. Itu celana turunin kayak kebanjiran. Ngomong gitu sudah sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang. Gitu. Itu berarti apa? Berarti kan perkara ini perlu kita boomingkan. Gitu. Masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti perkara ini. Harus dijelaskan. Jangan antum takut-takutin, jelasin dulu.
Itu bahwasanya tidak boleh laki-laki telananya di bawah mata kaki. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi ini syariat. Ya. Jadi celana di atas mata kaki itu bukan untuk bergaya, tapi ini syariat. Syariat yang ada nasnya. Ya. Kemudian sama seperti tadi, angkat tangan atau tidak angkat tangan. Justru para ulama lebih mengatakan tidak mengangkat tangan. Gitu, tidak mengangkat tangan tapi cuma takbir. Allahu Akbar. Takbir yang kedua, baca apa? Salawat. Gitu, baca salawat. Selesai baca salawat, takbir. Allahu Akbar. Takbir yang ketiga mendoakan mayat. Allahumma fir lahu kalau dia laki-laki, Allahumma fir laha kalau dia perempuan. Kalau banyak, Allahumma fir lahum. Kalau mayatnya sekeluarga misalnya, Allahumma fir lahum warhamhum dan seterusnya. Setelah selesai, takbir lagi yang keempat. Dalam satu riwayat langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali salam boleh, sebagaimana pernah datang asar bahwasanya pernah ada orang yang salam cuma satu kali dalam sholat jenazah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Di takbir yang keempat. Kalau itu dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain ada doanya. Doanya Allahumma gfir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Itu doanya. Boleh langsung salam juga boleh. Setelah takbir yang keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Atau kita berdoa lagi, Allahu Akbar, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina dan seterusnya. Besok ujian, pertemuan berikutnya harus hafal baca doa ketiga dan keempat sholat jenazah. Kalau nggak hafal nggak dapat buku. Gimana Pak? Setuju nggak? Hah? Jangan nanti makmumnya cuma diem aja gitu kan di belakang, enggak mendoakan si mayat gitu. Gitu. Nah, setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bawa gotong langsung mayatnya. Terkadang yang tersebar di negara kita setelah salam apa Pak? Doa lagi. Doanya itu tuh juga yang dibaca. Doa ketika dia sholat jenazah sama doa yang dia baca setelah sholat jenazah itu juga sama. Saya simak ini doanya dia juga nih doanya, gitu kan? Doanya sama-sama juga gitu. Cuman aja ditambah-tambahin sedikit-dikit gitu. Nggak ada doa-doa setelah sholat itu langsung dibawa jenazahnya. Yang sunnah jenazah itu dibawa tidak ditutup Pak, tidak ditutup pakai keranda, tapi dibawa aja begini putih kelihatan dibawa. Gitu. Selesai sholat jenazah selesai. Boleh nggak disolatin berkali-kali? Boleh, silakan. Ada lagi yang ketinggalan mau sholat, silakan, tafadhol. Ketinggalan misalnya, belum nyolatin jenazah, silakan. Sama, sholat goib. Kalau sholat goib nggak perlu di depan jenazahnya kan? Sholat goib namanya juga goib, nggak kelihatan. Gitu. Boleh. Sholat misalnya seperti Rasul menyolatkan Raja Najasyi, gitu kan? Padahal Najasyi kan nggak ada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Najasyi juga sudah disolatkan. Boleh sholatnya berkali-kali orang ini disolatin. Maksudnya kalau ada orang yang mau nyolatin lagi silakan gitu. Kalau memang belum waktu dikuburkan. Tapi kalau sudah selesai sholat mau diangkat, dikuburin, ya kuburin langsung gitu. Saya pernah sholat jenazah. Begitu habis sholat jenazah, kata orang-orang doain dulu gitu, kata jamaahnya gitu. Saya udah doa tadi gitu, bawa aja udah mayatnya bawa gitu. Habis setelah mayatnya dianterin ke kuburan, saya dipanggil sama pengurus masjidnya, kenapa mayatnya nggak didoain katanya gitu. Saya udah berdoa tadi gitu. Ketika saya sholat saya berdoa gitu. Gitu. Makanya kadang-kadang suka menjadi dilema apa tuh? Masalah buat kita ketika disuruh ngurusin jenazah sampai disolatkan sampai di kuburan, itu terkadang berbeda dengan pengurusan yang biasanya gitu. Makanya kalau saya disuruh, misalkan kalau sudah nyuruh saya, apapun yang saya lakukan liatin aja gitu.
Jangan nanya-nanya, liatin aja, nanti nanyanya kalau udah masuk kuburan baru tanya-tanya. Kasihan nih, mayat nungguin di kubur, antum debat saya gitu kan. Ya kan? Biarin aja biar mayatnya masuk dulu, setelah itu baru tanya gitu kan. Jadi seperti itu. Saya ditanya-tanya gitu kan, kenapa nggak didoain? Udah saya doain, bawa aja dulu deh. Saya bilang mayatnya bawa dulu, kasihan. Gitu. Malah orang saling, nggak didoain tuh, nggak didoain gitu kan. Udah bawa, saya bilang mayatnya bawa gitu. Kalau saya kuat sendiri, saya angkat sendiri nih gitu. Nggak mau dibawa Pak mayatnya Pak, katanya saya nggak doain itu mayat. Itu kenyataan Pak, saya ngalamin itu. Doain dulu Ustaz, saya udah doain, saya bilang gitu. Tadi saya sholat doa, saya. Hah? Iya gitu. Saya udah doa, sholat tadi saya doa gitu kan. Iya, biasanya kan orang doa dulu, amin, amin gitu kan. Amin, amin gitu. Kalau nggak ada si Amin, ada si Mahmud gimana gitu kan? Apa? Amplop. Yang nyolatin dikasih amplop. Jamaahnya dikasih amplop. Kasihan amat yang mati. Iya, memang itu kejadian. Terutama di daerah ya, di kampung-kampung. Sama seperti bapak saya meninggal, saya ada di Jakarta Pak. Subhanallah. Saya begitu sampai di Bogor, itu ditagih Pak. Besoknya ditagih. Saya bilang kan yang nyolatin saya, yang mandiin saya. Sebelum bapak mandiin, sebelum bapak sholatin, saya udah mandiin sholatin. Ya udah, pahala aja buat bapak, kata saya gitu. Tapi memang saya telat gitu. Saya datang sono, ini mayat bapak saya sudah rapi gitu kan, sudah selesai dibawa dari rumah sakit dan seterusnya. Jadi dia memang kayak satu kelompok gitu, satu tim gitu. Ketika ada yang mati mereka datangin, mereka urus. Setelah selesai pengurusan mereka minta. Subhanallah, ketipu saya tuh di situ. Saya bilang sama ibu saya, tunggu saya dalam perjalanan gitu. Pokoknya jadi apa? Saya bilang kalau ada yang bisa ngurusin silakan ngurusin. Saya bilang gitu. Saya dalam perjalanan dari Jakarta ke Bogor gitu. Ya, saf salat itu diperbanyak. Memang dianjurkan untuk 3 saf, Perhatikan Pak, saya bilang dianjurkan, bukan diharuskan. Dianjurkan 3 saf, gitu. Dianjurkan kalau bisa 3 saf, kalau bisa lebih, seperti itu. Ini baru sampai sholat nih. Masbuk misalnya antum ketinggalannya, dia sudah mau salam gitu ya. Udah salam, sebentar lagi salam antum datang gitu ya. Hah? Gitu misalnya. Nanti begitu mayatnya udah dibawa, antum nyolatin siapa di situ? Paham gak maksud saya? Gitu kan? Iya kan? Ya, kecuali mayat itu sholat di rumah. Kalau sholat di rumah mendingan antum boleh misalnya mayatnya sholat di rumah nih misalkan, antum datang di bukan rokat takbir yang keempat, udah antum takbir yang keempat berarti nanti lengkapin sendiri. Tapi kalau antum di masjid, begitu antum lengkapin sendiri, antum nyolatin siapa mayatnya dari bawah? Paham nggak sudah? Lihat situasi dan kondisinya. Gitu. Ini baru nyolatin, kita baru sampai di sholat nih, belum kita bawa nih ke kuburan. Mau dibawa sekarang apa ditunda Pak? Kayaknya ditunda aja Pak, saya juga kasihan mayatnya ya. Oke, ya silakan Pak. Hah? Kalau mayatnya laki-laki atau perempuan, haruskah domir itu diganti atau tidak? Sebagian ulama mengatakan diganti, sebagian ulama mengatakan tidak diganti. Tidak ada keharusan gitu, harus diganti atau tidak. Tapi secara lafaz tetap diganti gitu, secara lafaz gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita hafalnya cuman Allahumma gfir lahu, mau ganti Allahumma gfir laha, cuman bisanya sampai di situ misalnya. Allahumma gfir laha warhamhu apa warhamha ya, itu bingung gitu. Hah? Gitu kan?
Tafadhol, silakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu, doain aja terus. Insyaallah doa kita berfungsi buat dia. Ini kita belum nguburin nih Pak, baru selesai salat. Insyaallah kita pekan berikutnya kita mandiin ada orangnya ya. Kemudian kita kafani ada orangnya, kita sholatin juga ada orangnya dan seterusnya. Iya. Apakah mayat ini bagian dari ahlil khair gitu ya? Khair gitu ya. Itu ada riwayatnya loh Pak. Ada riwayat, cuman pengamalan riwayat ini salah. Paham? Maksudnya salah. Cara mengamalkan riwayat ini salah. Riwayatnya seperti ini. Jenazah yang disaksikan, maksudnya disaksikan apa? Yang orang-orang bersaksi bahwasannya dia orang baik, maka jenazah ini insya Allah dimudahkan. Nah, salah pengamalannya. Pengamalannya mereka bertanya, apakah mayat ini orang baik? Khair gitu. Cara menempatkan pengamalan hadisnya tidak tepat. Paham nggak Pak? Penempatan hadisnya kurang tepat. Contoh misalnya seperti Allah Ta'ala berkata dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kalian sampai datang keyakinan. Sebagian kaum muslimin setelah atau memahami ayat ini, yang namanya keyakinan itu keyakinan yang ada di dalam hati. Memang ayatnya berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin dalam surat Al-Hijr. Sembahlah Rabb kalian sampai datang keyakinan pada diri kalian. Sebagian kaum muslim memahami keyakinan yang sebagaimana yang kita pahami, sehingga ketika mereka sudah yakin di dalam menyembah Allah, mereka tidak lagi sholat, mereka tidak lagi puasa, mereka tidak lagi melakukan ritual-ritual ibadah yang lainnya. Kenapa? Ketika kita tanya, ayat ini memerintahkan kita untuk menyembah Allah sampai datang keyakinan. Sekarang sudah datang keyakinan dalam diri saya, sehingga saya sudah tidak lagi perlu salat, puasa dan seterusnya. Ini saya sudah berhadapan dengan orang yang seperti ini, yakin. Nah, padahal ayat yakin, yang dimaksud dengan yakin adalah bukan keyakinan sebagaimana yang kita pahami. Yang dimaksud dengan yakin, yang didefinisikan oleh para ulama ahlu tafsir adalah kematian. Sembahlah Allah sampai datang kematian kalian masing-masing. Mafhum nggak Pak? Jadi di dalam memahami ayat atau hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pulangkanlah kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itulah istimewanya manhaj salaf, yaitu mereka tidak memahami nas ayat Al-Quran maupun ayat ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebatas pemahaman lughah, bahasa, letterlock bahasa. Tidak, tapi mereka kita pulangkan, manhaj salaf itu memulangkan pemahaman itu kepada orang-orang yang sudah memahami ayat ataupun hadis gitu. Jadi hadisnya ada, akan tapi pengamalan hadisnya tidak tepat. Yang tadi yang khair itu gak perlu Pak, kan pengamalannya kurang tepat Pak gitu, pengamalannya kurang tepat. Yang mana Pak? Apakah terjadi ikhtilaf para ulama atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Yang saya ketahui, sebatas apa yang saya ketahui, di sini bukan terjadi ikhtilaf, tapi terjadi kekeliruan di dalam mengamalkan hadis ini. Gitu. Terjadi kekeliruan di dalam mengamalkan hadis yang khair. Ya, walaupun ada riwayat, akan tetapi dalam pengamalan hadisnya salah. Sama seperti misalnya tadi saya bilang tentang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pengamalannya salah. Makanya sebelum kita mengamalkan satu ayat atau satu hadis, maka kita tengok kepada orang-orang yang sudah mengamalkan ayat atau hadis tersebut gitu. Seandainya khair itu memang masyru', pasti orang yang pertama kali dibilang khair adalah Nabi kita. Benar enggak Pak? Pasti sahabat akan bilang, hal hada min ahlil khair, apakah mayat ini termasuk orang yang baik? Pasti sahabat bilang khair. Kalau kita tengok riwayat, sahabat tidak berkata demikian. Mafhum Mbak? Jelas? Wallahu taala a'la wa a'lam.
Pertama ada satu yang saya ingat tadi tentang nyobekin baju mayat sebelum dimandikan. Itu sempat terjadi keguncangan ketika Rasul wafat. Sahabat bingung, ini ditelanjangin juga apa enggak sebagaimana mayat-mayat yang lain. Terus dimandiin juga atau tidak gitu. Terjadi keguncangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Walaupun pada akhirnya tetap dimandikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain? Berarti kita berhenti pada salat. Berhenti pada salat. Hukum asal mengumumkan kematian tidak boleh. Hukum asalnya nggak boleh, dilarang. Kapan dibolehkan mengumumkan kematian? Ketika memang di situ terdapat faidah agar orang mau mengurus mayat jenazah si mayit. Seperti itu. Kalau diumumkan di masjid misalkan gitu, telah meninggal fulan bin fulan, itu tidak ada syariatnya. Itu wallahu taala ala wa alam. Yang terbaik dikuburin, Pak. Jangan ditungguin keluarganya. Kalau mayatnya ahli khair, orang baik, maka kebaikan sudah menanti dirinya. Gitu. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat, segerakanlah asri'u fi janaizikum. Segeralah dalam mengurus jenazah di antara kalian. Kalau dia termasuk bagian orang-orang yang saleh, maka kebaikan sudah menantinya. Gitu. Kalau kita tunda berarti kita menunda kebaikan-kebaikan yang akan dia peroleh. Dan memang tidak ada keharusan untuk menunggu gitu. Tidak ada keharusan kita untuk menunggu orang-orang yang jauh gitu. Tapi ini hanya uruf aja, kebiasaan. Apalagi kalau sampai berhari-hari gitu. Meninggalnya pagi misalnya, keluarganya baru datang besok pagi, kasihan amat mayatnya gitu. Ya, kasihan banget, nggak apa-apa dikuburin aja, dikubur. Tidak ada sholat setelah asar dan setelah subuh ya. Kan ada larangannya ya, la sholata ba'dal asri wa ba'dal subuh. Tidak ada sholat setelah asar dan subuh. Ini hukum asalnya tidak boleh. Sholat setelah asar dan setelah subuh hukum asal tidak boleh. Dia menjadi boleh ketika ada sebab. Ketika ada sebab maka dia dibolehkan. Seperti misalnya antum datang ke sebuah masjid ba'da sholatil asar misalnya. Antum diperbolehkan untuk sholat tahiyatul masjid. Paham maksudnya? Misalnya antum sudah sholat asar di masjid yang lain, terus antum datang ke satu masjid misalnya. Seperti ini misalnya. Di sini kajian ba'da asar, antum sholat asarnya di masjid yang lain. Datang sini tahiyatul masjid. Boleh? Boleh. Walaupun ada larangannya iya. Kenapa? Karena ada sebab yang membolehkan antum sholat tahiyatul masjid. Sama dengan misalnya itu kekeliruan yang dipahami di dalam memahami la sholat ba'dal asri, tidak ada sholat sesudah asar, sehingga dipahami sholatnya harus sebelum asar gitu ya. Gak ada. Boleh orang sholat asar, setelah itu baru sholat jenazah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sudah maghrib ya? Udah maghrib. Jadi jenazahnya nggak dikubur dulu nih. Insyaallah ya. Anak ulangan biar nanti antum lebih siap. Jadi ini meja agak panjang buat mayatnya tiduran nanti, yang praktek tidur. Kemudian kita simbolis aja gayung, kemudian ember
nanti ditulis aja, ditempel air kapur barus, air daun bidara, sama air bersih. Air bersih maksudnya tanpa dicampur apa-apa. Kemudian gunting untuk apa itu? Kain, atau kemudian gunting kuku untuk kukunya kalau panjang. Kemudian sisir. Kemudian Ntar dulu sebentar Pak. Kemudian kepang rambut kalau memang ada, minyak wangi, gitu aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, tanya aja Pak. Tanya. Ya kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.